pembelajaran hari ini dimulai, saya minta untuk kalian berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Afan untuk dipimpin berdoa. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Pada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afan. Untuk hari Ya, ini, Pak. apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Nihil, Pak. Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan untuk hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita membahas energi dan biaya listrik. Sebelum Bapak masuk ke materi, saya minta kalian mengerjakan soal pretest ini. Ada 2 soal, waktunya 3 menit cukup ya. Dikerjakan di selembar kertas, nanti dikumpulkan ke saya langsung di meja. Baik, Pak. Baik, ya, Pak. Langsung jawabannya saja. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, silakan Pak, dikumpulkan sudah, di Pak. meja. Ini kalian jawabannya sangat beragam. Ini ada yang memang sebelumnya ya, tadi malam sudah belajar, sudah membaca. Tidak apa-apa, ini nanti saya jadikan acuan untuk pembagian kelompok ya. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Desi, masih ingat pertemuan sebelumnya? Oh iya, Pak. Pertemuan lalu kita membahas tentang rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel. Untuk rangkaian paralel ternyata membutuhkan energi yang lebih besar karena menggunakan daya listrik yang berbeda. Sedangkan untuk rangkaian seri ternyata lebih hemat energi karena menggunakan sumber daya listrik yang sama. Seperti itu, Pak, yang kemarin dipelajari. Ya, bagus. Berarti masih ingat. Nah, ketika kita sudah ingin menentukan energi listrik, bagaimana sih caranya? Bu Yeni? Caranya adalah dengan ini, Pak, apa namanya ya? Kita tahu biayanya berapa yang dibayarnya sama Bapak gitu. Ya, betul. Nanti kita arahnya ke sana untuk menentukan biaya pemakaian listrik. Jadi sebelum menentukan biaya, kita harus mengetahui energi yang digunakan alat-alat listrik. Gitu. Nah, kalian apakah sudah pernah mendengar istilah-istilah ini? Ada watt, kWh, dan tarif dasar listrik. Sudah pernah mendengar istilah ini? Kenapa yang Sudah pernah? pernah, Pak? Tapi yang TDL belum, Pak. TDL belum ya. Tarif Pak. dasar listrik. Sering ada di lampu, Pak. Nah, betul, sering ada di meteran. lampu. Nah, kalau kita tahu istilah-istilah ini, kira-kira apa kalian juga mengetahui berapa sih daya listrik di sekolah kita yang digunakan? Ada yang tahu di sini? Afan, ada tahu daya listrik di sekolah kita? 300 watt. Ya, nanti kalian cek lagi itu di apa meteran itu ada tulisan dayanya. 1.300, Pak. Ya, betul. Nanti dipastikan lagi, dicek Ya, Pak. di tulisan di meterannya. Nah, saya punya 2 gambar. Kira-kira perbedaan 2 gambar ini apa? Melita, kira-kira apa?
perbedaan ada dua gambar lampu ini? Bedanya ini satunya tulisannya 4 watt, Pak, dan satunya 8 watt. Dayanya ya, Pak, yang beda. Hari ini kita akan membahas energi dan biaya listrik. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, menghitung energi listrik komponen elektronik sesuai dengan rumus. Yang kedua, menganalisis biaya listrik bulanan di gedung sekolah sesuai dengan teori yang di buku. Yang ketiga, mempresentasikan biaya listrik bulanan di beberapa gedung sekolah sesuai dengan rubrik penilaian. Dan yang terakhir, menyajikan solusi penghematan tagihan listrik. Nah, ini harapannya kalian nanti bisa menyajikan tindakan nyata untuk hemat listrik. Selain itu, nanti di pembelajaran ini Bapak akan menilai kalian dalam hal pengetahuan berupa soal tulis, sikap, aspek disiplin kerjasama, kemudian keterampilan pengumpulan data ya. Dan Ya, Pak. di sini ada sebuah artikel. Ya. Kira-kira kalau membaca artikel ini, mengapa sih tagihan listrik bisa membengkak? Coba Aima, kira-kira apa sebabnya? Tunggakan listrik itu bisa membengkak karena kita sering ini Pak tidak mencabut alat-alat listriknya, jadi habis ngecas HP terus dibiarkan saja gitu Pak. Ya, betul. Ada lagi? Kita boros, Pak, dalam pemakaian. Boros ya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur biaya bulanan listrik kita, itu keuangan yang harusnya untuk kebutuhan lain terpaksa nih dialihkan untuk membayar tagihan listrik. Kan sangat disayangkan gitu ya. Dan tasa. Kemudian ada kelompok daya. Ada Afan, Rani, Aima, Yeni, dan Sriwiji. Silakan semuanya mengkondisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya, Bapak bagikan bahan ajar dan LKPD. Nanti setiap kelompok dipahami apa tagihan dan tugasnya. Kalau ada kesulitan, tanyakan kepada LKPD sesuai petunjuknya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Bapak beri waktu 10 menit ya. Sesuai kelompoknya. Diingat-ingat kelompoknya tadi ya, ada kelompok energi dan kelompok daya. Nanti salah satu kelompok Bapak minta presentasi hasil dari pengerjaan LKPD. Baik, adakah yang sudah selesai mengerjakan? Kelompok daya? Kelompok daya mau presentasi? Rani mau presentasi? Iya Bapak, boleh Bapak. Baik, saya stop share dulu. Ya, sudah kelihatan Bapak. Ya, sudah. Silakan Rani. Yang lain memperhatikan. Iya, berdasarkan hasil diskusi tadi dengan kelompok, identifikasi alat dan bahan yang diperlukan itu adalah dalam penghitungan listrik di gedung sekolah, yaitu jumlah daya dan pemakaian. Kemudian menentukan energi listrik yang digunakan. Itu ada kami buatkan di sini Pak, data alat elektronik yang ada di gedung sekolah atau asrama, identifikasi dayanya dan tentukan perkiraan waktu pemakaian per hari dalam jam begitu ya Pak. Jadi ada bolam itu 10 jam per hari, kipas 7 jam per hari, dispenser 3 jam per hari, laptop 8 jam per hari, dan printer 24 jam per hari.
Kemudian untuk menentukan energinya begini, Pak. Jadi energi listrik dari bohlam itu ada 100 watt hour. Kalau untuk kipas angin ada 210 watt hour, printer 24 watt hour, totalnya 2034 watt hour atau 2,034 kilowatt hour. Untuk perhitungannya Pak, selama 1 bulan 2,034 kilowatt hour itu dikali 30 karena 1 bulan ada 30 hari. Jadi ada 61,020 kilowatt hour dikalikan biaya per KWH 1444,70. Jadi biaya per bulannya itu 88.155 rupiah, Pak. Terus cara mengidentifikasi biaya listrik bulanan di sini berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan. Yang pertama adalah mendata alat elektronik, kemudian menghitung energi yang digunakan, kemudian mengalikan dengan jumlah hari dalam 1 bulan, dan mengalikan dengan biaya per KWH untuk daya 1.300 watt. Terakhir, untuk tindakan nyata yang harus dilakukan itu agar tidak boros, Pak, supaya hemat energi. Ya, begitu diskusi saya dengan teman-teman saya di kelompok saya, Pak. Coba dibacakan untuk infografisnya, apa sih langkah-langkahnya untuk hemat energi? Iya, dalam hemat energi listrik itu ada 3 langkah mudah. Yang pertama, matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian mencabut alat elektronik dalam kondisi standby. Yang terakhir, mengatur suhu ruangan atau AC hingga 25 derajat Celcius. Potong 10% penggunaan energi listrikmu, begitu Pak. Ya, bagus. Kelompok daya sudah presentasi. Kelompok energi ada tanggapan terkait hasil diskusi dan upaya penyajian solusi dari kelompok daya tadi yang diwakili oleh Rani. Coba tadi yang kelompok energi, Melita, ada tanggapan dari presentasi kelompok daya yang disampaikan Rani tadi? Iya Pak, kurang lebih sama dengan yang tadi kelompok pertama maju. Untuk menghemat pemakaian listrik, kita jangan boros-boros. Kalau misal nggak dipakai, TV-nya dimatikan, lampunya dimatikan. Seperti itu Pak, biar kita hemat listrik. Nah, ini karena kalian di asrama, jadi Bapak minta menghitung gedung sekolah atau asrama. Nanti kalau pas kalian pulang ke rumah, bisa dipraktekkan di rumah. Alat listriknya apa saja didata, dayanya berapa, perkiraan pemakaian perharinya berapa. Dipahami? Nanti kira-kira kalau disuruh mengerjakan soal siap? Siap, Pak. Siap Pak. Siap, Pak. Halo Pak. Siap. Nah, jadi dari masalah yang ada di artikel tadi, ya, kira-kira kesimpulannya apa? Coba Tasa. Coba simpulkan kegiatan tadi dari identifikasi masalah sampai upaya penyajian solusi. Pembelajaran hari ini bermanfaat Pak. Jadi kita bisa memperkirakan biaya pemakaian alat listrik, kemudian untuk ketelitian Pak. Ya, jadi pembelajaran hari ini menurut Tasa sangat bermanfaat karena bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Langsung ini menghitung baik di rumah, di gedung, ataupun di tempat mana saat itu. Baik, silakan sudah masuk ke postes, dikerjakan postesnya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah selesai, Pak, saya. Wah, luar biasa, cepat sekali. Sudah Pak.
Ini nomor 1 pilihan ganda, tapi harus ada caranya ya. Nomor 2 isei, nomor 3 juga isei. Caranya Siap, singkat Pak. aja, Pak. Boleh, Pak. Sudah? Gimana? Caranya singkat aja boleh ya, Pak? Boleh. Dengan cara kalian sendiri menurut yang kalian pahami. Nanti Bapak cek. Saya udah selesai, Pak. Ya, bagus. Dikumpulkan di depan. Saya cek. Ya, sudah semuanya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saya cek. Ya, sudah semuanya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, ya kan? Ada nggak kesulitan yang kalian alami dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Coba, siapa tadi yang Bapak belum sabar ini? Yus, ya. Ada nggak kesulitan, Yus, dalam pembelajaran hari ini? Dari awal tadi ada masalah di artikel, ada pendataan alat listrik, ada upaya penyajian solusi, ada enggak kesulitan yang kira-kira dialami Yus? Yus? Ya, Pak. Ya, ada ini pembelajarannya bagaimana, Lida? Nah, yang pertama, yang berarti full senyum ya hari ini ya. Ya, Bapak harap Ya. juga demikian, semuanya senang, paham pembelajaran hari ini. Kalau Bapak lihat tadi dari presentasi kedua kelompok, semuanya bagus dan Bapak apresiasi, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Cukup pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak, Pak, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melaksanakan penilaian harian listrik dinamis. Karena ini energi listrik termasuk subbab yang terakhir di listrik dinamis. Jadi pertemuan selanjutnya, kalian penilaian harian bab listrik dinamis. Siap semuanya? Besok pertemuan selanjutnya? Siap, Pak. Ya, Terus ya, disiapkan. Cukup pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta Afan sebagai ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri Ya, pembelajaran. Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Selesai. Pada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.